Ancaman, teror-teror, chat-chat itu, terus sama anak saya bercerita sih sama ke orang tua. Saya bilang sampai sempat mengintai katanya, posisinya mengintainya di belakang situ sama di sini ada 2 atau 3 orang pakai masker itu selalu. Terus saya bilang lapor ke polisi, belum ada bukti katanya kalau ini, tapi chat itu terus ini apa itu ngancam anak saya sampai terakhir dia mengancam rumahnya sudah dipantau kalau dia tidak mau apa itu menjauhin itu yang temen yang katanya yang di itu dia akan dibunuh, diancam dibunuh mau di rumah maupun di jalan. Saya udah bilang ya udah yuk ke Sadang gitu. Maksud orang tua kan untuk mengamankan dia. Tapi dia karena masih ini sama suami masih bertahan karena ada yang menemani di sini. Itu saya udah sering kali lapor polisi, akhirnya masang CCTV, cuman masang CCTV-nya kenapa pendek begini, ya gampang di ini gitu, arahnya cuma satu, arahnya ke sini. Sempet cerita nggak Bu, masalahnya apa sih Bu? Masalahnya itu nggak tahu, tiba-tiba dia itu dapat ancaman aja itu, disuruh menjauhin. Dia itu kan dulu pernah menolong orang untuk bekerja di pariwisata, menolong orang. Nah nggak tahu masalahnya apa. Dari chat itu anak saya suruh menjauhin anak itu orang yang padahal sebenarnya sebatas teman, karena dia yang masukin ke situ gitu. Ininya. Oke. Ibu ini kan sebelumnya sudah menyuruh untuk melaporkan polisi, itu sudah dilakukan belum melaporkan polisi? Katanya sih bilang sudah sih. Sudah, namun kata polisi bagaimana? Kalau orang tua kan nggak tahu ya karena kondisi di Sadang kan, jadi menyarankan untuk lapor polisi katanya sih sudah laporan Babinsa yang di sini, laporan Polsek di sini, katanya nggak ada yang datang, katanya kurang bukti juga. Dari almarhumah anak saya itu begitu, katanya nggak ada yang datang ke sini untuk istilahnya mengecek gitu, nggak ada. Dia bilang ya udah laporan ke Polres kalau kayak begitu. Saya malah sempat nyuruh suaminya juga suruh laporan. Kalau suaminya di mana kerjanya? Sama? Suaminya di PJT 2. Cuma beda divisi aja berarti ya Bu ya? Sama istri? Anakku nggak boleh kerja. Kemarin aja dapat panggilan di Jakarta aja nggak boleh, sama dia nggak boleh kerja. Seorang perempuan muda bernama Dea Permata Karisma yang berusia 27 tahun, ditemukan tak bernyawa di kediamannya, berlokasi di Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Selasa tanggal 12 Agustus tahun 2025. Diduga, perempuan tersebut merupakan korban Rajapati. Berdasarkan informasi yang dihimpun, jasad korban ditemukan oleh pembantunya dalam kondisi bersimbah darah dan terdapat sejumlah luka tusukan. Ayah korban yang bernama Soekarno mengatakan bahwa anaknya meninggal dunia sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ia menceritakan bahwa anaknya sempat mendapat ancaman dari seseorang, mengingat rumah mereka sempat dilempari cat. Bahkan, pihak yang mengancam itu pun pernah masuk ke dalam rumahnya. Selain ancaman tersebut, menurut Soekarno, anaknya juga diancam Rajapati melalui pesan singkat WhatsApp. Sementara itu, ibu korban, Yuli Ismawati, membenarkan adanya ancaman yang dialami sang anak. Sebagai orang tua, Yuli menyarankan anaknya untuk melaporkan ancaman tersebut ke pihak kepolisian dan memasang kamera pengawas di rumahnya. Sangat disayangkan, mereka sudah melapor ke Babinsa bahkan sampai ke Polsek Jatiluhur, namun tidak ada anggota yang datang.